tentang teknik dasar lempar lembing untuk memenuhi tugas penjas dan orkes saya. Terima kasih Pak Guru. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis olahraga lempar lembing, yaitu lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Medianya berupa lembing, yaitu sejenis tombak, tapi lebih ringan dan kecil. Sebagai sebuah olahraga, lempar lembing ini menggerakkan banyak otot tubuh, antara lain otot lengan, kaki, dan otot sendi. Semuanya bekerja dengan sempurna, maka olahraga ini akan menghasilkan lemparan yang sempurna. Lempar lembing juga dinaungi oleh organisasi yang disebut Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI). Sejarah dalam lempar lembing. Awal mulanya lempar lembing lebih identik dengan aktivitas berburu nenek moyang manusia. Lempar lembing diadopsi dari kebiasaan kaum laki-laki pada zaman tersebut. Aktivitas ini baru berkembang menjadi suatu olahraga ketika manusia memasuki masa bercocok tanam. Perubahan gaya hidup pun terjadi, salah satunya adalah aktivitas fisik seperti lempar lembing tak lagi digunakan untuk berburu. Aktivitas itu dialihkan menjadi suatu olahraga di pertandingan. Walaupun belum ditemukan catatan sejarah yang otentik mengenai lempar lembing, tapi sebagian ahli meyakini olahraga ini telah berkembang sejak zaman Yunani klasik. Adapun dalam lempar lembing, terdapat peraturan lomba lempar lembing. Yang pertama, saat melempar lembing wajib dipegang tepat pada bagian pegangan dan wajib juga dilempar di atas bahu atau bagian paling atas dari tubuh si atlet. Lembing juga harus dilemparkan sama seperti prinsip bandul, adapun gaya non-ortodoks tidak lagi diizinkan untuk digunakan. Yang kedua, sebuah lemparan lembing dianggap tidak sah apabila bagian mata lembing tidak menggores tanah terlebih dahulu dibandingkan bagian lembing lainnya. Yang ketiga, saat atlet hendak memulai awalan, ia tidak diperkenankan memotong sebuah garis. Selanjutnya yang keempat, lemparan dianggap tidak sah apabila sang atlet menyentuh wilayah bagian badan garis lempar atau garis perpanjangan. Yang kelima, saat lembing setelah melaju, sang pelempar tidak diperkenankan membelakangi sektor lemparan dengan cara memutar tubuhnya. Yang keenam dan yang terakhir, sang atlet tidak diperkenankan meninggalkan jalur awalan sebelum lembing yang ia lepaskan tadi belum tiba di permukaan. Persyaratan juga terdapat pada suatu lemparan. Jadi persyaratan suatu lemparan yang sah yaitu lembing harus dipegang pada bagian pegangannya dan harus dilempar lewat atas bahu atau bagian teratas dari lengan si pelempar dan harus tidak dilempar secara membandul. Gaya non-ortodoks tidaklah diizinkan untuk dipakai. Lemparan itu tidak sah apabila mata lembing tidak menggores tanah sebelum bagian lembing lainnya. Pelempar pada waktu membuat awalan lempar tidak boleh memotong salah satu garis atau jalur paralel. Lemparan tidak sah bila si pelempar menyentuh dengan bagian tubuhnya atau anggota badan garis lempar, atau garis perpanjangan garis lempar, yang siku-siku terhadap garis paralel atau menyentuh tanah di depan garis lempar dan garis-garis itu semua. Adapun berikut tahapan-tahapan dalam lempar lembing. Sesudah membuat gerakan awalan lempar, sampai lembingnya dilepaskan dan mengudara, tidak sekali-kali pelempar memutar tubuhnya penuh sehingga punggungnya membelakangi sektor lemparan. Pelempar tidak boleh meninggalkan jalur lari awalan sebelum lembing yang dilemparkan jatuh ke tanah. Dari sikap berdiri, meninggalkan jalur lari awalan dari belakang lengkung garis lempar dan garis perpanjangan. Adapun dalam cabang olahraga lempar lembing, ada peralatannya, yaitu konstruksi. Lembing terdiri dari 3 bagian, yaitu mata lembing, badan lembing, dan tali pegangan. Badan lembing dibuat dari metal dan pada ujung depan terpasang kokoh sebuah mata lembing yang runcing. Tali pegangan, yaitu melilit pada badan lembing, berada di titik pusat gravitasi dan tidak melebihi garis tengah badan lembing dari 8 mm. Lilitan tali pegangan lembing harus sama tebal dan bergerigi, tanpa sabuk atau benjolan. Panjang lembing untuk putra adalah 2,6 sampai 2,7 meter dan putri adalah 2,2 sampai 2,3 meter. Berat untuk putra 800 gram dan putri 600 gram. Berikut adalah lembing pria dan lembing wanita, beserta ukuran-ukurannya. Dan ini adalah lapangan lempar lembing. Jadi keterangannya lebar awalannya yaitu 4 meter, panjang awal 40 meter, dan di BC tersebut merupakan busur, jari-jari merupakan AB dan AC sama dengan 8 meter, lebar garis lurus sisi kanan dan kiri adalah 1,5 meter, dan lebar garis lempar adalah 7 meter. Berikut adalah cara memegang lembing, yaitu cara Amerika, cara Finlandia, dan cara pegangan tangan. Teman-teman bisa melihat ada beberapa perubahan posisi jari tangan pada
pegangan lempar lembing. Lembing dibawa dengan ditaruh di atas pundak. Cara ini dipraktikkan dengan memegang lembing di atas pundak, tepat di samping kepala di mana mata lembing menyerong ke atas, sementara siku tangan terlipat atau ditekuk sehingga menuju ke arah depan. Cara ini biasanya digunakan oleh atlet yang hendak menggunakan gaya step atau gaya jangkit sebagai awalan melempar. Lembing dibawa dengan ditaruh di bawah. Cara ini dimulai dengan lengan bagian kanan yang harus lurus ke bawah, sementara itu bagian mata lembing menyerong ke atas sehingga bagian ekornya menyerong dan hampir menyentuh tanah. Yang terakhir atau yang ketiga, lembing dibawa di depan dada. Cara ini dilakukan dengan memposisikan lembing sorong ke bawah, sementara itu ekornya serong pada bagian atas sehingga melewati pundak bagian kanan. Berikut adalah tata cara atau tahapan lempar lembing. Teman-teman bisa lihat dan bisa mempraktekannya ketika teman-teman ingin mencoba bagaimana caranya melempar lembing. Tapi teman-teman juga harus berhati-hati saat mempraktikannya, karena ujung dari lembing itu sangat tajam. Oleh karena itu, saat teman-teman mempraktikannya lebih baik diawasi oleh orang yang profesional. Nah, segitu dulu Pak Guru tentang penjelasan saya dalam teknik-teknik dasar tentang lempar lembing. Terima kasih telah menonton.